Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dari Fasla untuk mahasiswa 2541029 p. Ini saya akan menyampaikan tugas kalkulus tentang investasi matrik. Pengertian investasi matriks adalah sebuah kebalikan atau invest dari kedua metrik. Apabila metrik tersebut dikalikan, akan menghasilkan metrik persegi. Dalam artian AB sama dengan BA. Simbol dari invest metrik adalah pangkat -1 yang terletak di atas hurufnya. Sebagai contoh, matriks B adalah invest metrik A, sehingga ditulis B sama dengan A invest. Dari matriks A adalah matriks A adalah invest dari sebuah metrik B yang ditulis sama A sama dengan B invest. Metrik A dan metrik B merupakan dua metrik yang saling invest atau berkebalikan. Invest metrik terdiri dari dua jenis, yaitu metrik persegi dalam kurung 2x2 dan matriks 3x3. Determinan matriks, invert metrik dan prosedurnya, aplikasi implementasi metrik, konsep dasar metrik, komponen konsep dasar metrik, definisi dan notasi metrik, komponen utama. Metrik merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolam dalam tanda kurung siku atau biasa, di mana setiap angka ditentukan oleh indeks baris, I, invest, dan kolam J. Baris atau row yaitu susunan elemen mendatar atau horizontal. Kolam adalah susunan elemen tegak atau vertikal. Elemen matriks yaitu angka atau entry yang terdapat di dalam matriks. Ortomatriks adalah bilangan yang menunjukkan ukuran matriks melalui banyak baris dikalikan dengan banyaknya kolom yang menentukan apakah dua metrik dapat dioperasikan satu sama lainnya. Jenis-jenis utama matriks. Yang pertama, matriks identitas, yaitu metrik persegi yang memiliki elemen pertama bernilai 1 dengan elemen lainnya bernilai 0. Yang kedua, matriks transpose. Matriks transpose yaitu metrik yang diperoleh dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolam atau sebaliknya. Yang ketiga, matriks singular, di mana matriks singular bermakna metrik persegi yang memiliki nilai determinan 0 sehingga tidak memiliki invers. Selanjutnya, karakteristik matriks persegi. Yang pertama, dimensi baris dan kolam, yaitu yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga membentuk formasi simetris.
N kali N. Kedua, matriks determinan matriks, di mana memungkinkan perhitungan nilai determinan yang menentukan apakah metrik memiliki inverse atau bersifat singular. Elemen diagonal utama, yang ketiganya elemen diagonal utama, yaitu yang memiliki garis diagonal yang membentang dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah sebagai dasar perhitungan atau trace. Determinan metrik. Determinan metrik adalah nilai skalar unik yang hanya dimiliki oleh metrik persegi. Nilai ini merepresentasikan faktor skala transformasi linear dari sudut metrik. Contohnya ordo 2 kali 2. Jika metrik A sama dengan garis pertama AB, garis kedua CD, maka determinannya adalah determinan A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Ordo 3 kali 3. Ordo 3 kali 3 dapat dihitungkan metode Sarus, itu menjumlahkan hasil kali diagonal utama dan menguranginya dengan hasil diagonal samping. Dalam matematika, pengertian dan fungsi determinan. Dalam matematika, determinan adalah nilai skalar atau yang disebut juga bilangan real yang dihitung secara khusus dari elemen-elemen suatu metrik persegi. Metrik dengan jumlah baris dan kolom yang sama, biasanya nilai ini dilambangkan sebagai determinan A atau action. Fungsi utama determinan. Determinan memiliki beberapa peran sangat penting dalam aljabar linear dan berbagai penerapannya antara lain ditekan keberadaan inverse, di mana menjadi indikator atau merupakan indikator apakah suatu metrik memiliki kebalikan inverse atau tidak. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka metrik memiliki inverse. Jika determinan A sama dengan 0, metrik tersebut disebut singular atau tidak memiliki inverse. Penyelesaian sistem persamaan linear digunakan dalam aturan PMR atau untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear, menghitung luas dan volume. Di dalam geometri, nilai absolut determinan digunakan untuk menghitung luas daerah pada metrik 2 kali 2 atau volume bangunan ruang pada metrik 3 kali 3 hasil transformer linear. Perhitungan determinan ordo. Menghitung determinan metrik 3 kali 3 dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan menggunakan metode Sarus. Hanya perlu menambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan metrik, yaitu menjumlahkannya hasil kali diagonal ke arah kanan bawah dan menguranginya dengan hasil kali diagonal ke sisi kiri bawah.
langkah-langkah metode SARUS. Misalkan metrik A seperti berikut. A sama dengan metrik baris pertamanya A, B, C, baris kedua D, E, F, baris ketiga G, H, I. Salin dua kolom pertama, tambahkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis determinan. Determinan A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I menjadi A, B, D, E, G, H. Kalikan langkah keduanya, kalikan diagonal kanan. Jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. D1 sama dengan A kali E kali I. Dan menyilang. Terus D2, B kali F kali G. Ketiga, C kali D kali H. C kali D kali H. Jumlah total kanan sama dengan D1 sama tambah D2 tambah D3. Dikalikan diagonal kiri bawah. Kurangkan dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal samping dari kanan atas ke kiri bawah. S1 sama dengan C kali E kali G. S2 sama dengan A kali F kali H. S3 sama dengan B kali D kali 1. Jumlah total kiri sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Itu hasil akhir. Determinan adalah selisih dari jumlah total kanan dan jumlah total kiri. Determinan A sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 dikurang S1 tambah S2 tambah S3. Syarat keberadaan impes. Nilai determinan sebuah metrik hanya dapat dibalik atau memiliki impes jika hanya memiliki nilai determinannya tidak sama dengan nol. Metrik non-singular. Metrik non-singular yaitu metrik yang memenuhi syarat determinan tidak nol disebut metrik non-singular, sedangkan metrik yang dengan determinan nol disebut metrik singular dan tidak memiliki impes. Metrik persegi yaitu impes yang hanya didefinisikan untuk metrik persegi di mana jumlah baris dan kolom harus sama, misalnya 2x2 atau 3x3, agar operasi perkalian identitas dapat dilakukan secara konsisten. Komponen adjoint dan kofaktor. Yang pertama ada minor metrik, nilai determinan submetrik yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom tertentu pada elemen metrik asal. Kedua, kofaktor elemen, di mana hasil perkalian antara minor dengan tanda penentu yang sesuai dengan komposisi indeks baris dan kolom elemen tersebut. Yang ketiga, metrik adjoint, yaitu transpose dari metrik kofaktor yang digunakan sebagai komponen utama dalam menentukan nilai invers suatu metrik. Rumus umum invers metrik. Yang pertama adalah matrix ordo. Menghitung invers dengan menukar elemen diagonal utama dan mengalihkan seperdeterminan terhadap adjoint metrik tersebut. Kedua, menggunakan metrik adjoint. Menentukan invers metrik ordo lebih tinggi dengan membagi transpose dan metrik kofaktor dengan nilai determinan. Yang ketiga, metode eliminasi Gauss-Jordan, mengubah metrik asal menjadi metrik identitas melalui operasi baris.
elementer untuk mendapatkan metrik impress secara simultan. Yang keempat, aplikasi dan implementasi metrik. Transformasi linear yang pemetaan ruang vektor menggunakan metrik untuk memindahkan titik dari suatu ruang vektor ke ruang vektor lainnya secara linear. Kedua, operasi geometris dasar yaitu melakukan rotasi, dilatasi dan translasi objek dalam grafika komputer melalui perkalian metrik. Yang ketiga, basis dan koordinat, mengubah representasi vektor antara basis yang berbeda untuk menyederhanakan penyelesaian sistem kompleks. Pemanfaatan dalam programan dan data, transformasi geometris grafika, yaitu menggunakan perkalian metrik untuk melakukan rotasi, translasi, dan penskalaan objek dalam pengembangan game serta perangkat lunak desain. Algoritma pembelajaran mesin biasanya menerapkan operasi aljabar linear untuk presentasi dataset skala besar dan optimasi parameter dalam model regresi maupun jaringan saraf tiruan. Analisis jaringan data digunakan juga untuk analisis jaringan data, di mana memanfaatkan metrik adjasensi untuk memodelkan hubungan antara simpul dalam suatu struktur data graf serta mempercepat pencarian jalur pendek. Pengerjaan dan fungsi determinan. Dalam matematika, determinan ada nilai saklar dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan metrik banyak berguna untuk perhitungan baik itu di perencanaan ataupun di bagian kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Segitu lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.